Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Ramadan dan Saya Gina Anugrah Esa. kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dan teori hubungan industrial. Akan dijelaskan oleh Gilang. Konsep hubungan industrial membahas berbagai produk pemikiran yang telah dihasilkan dan oleh berbagai kalangan tentang eksistensi hubungan industrial sebagai sebuah disiplin ilmu maupun sebuah praktik hidup. Untuk mendapatkan pemahaman tentang suatu konsep atau pengertian, maka secara sistematis paling tidak ada 5 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu 1. Pendekatan teologi atau pendekatan asal kata, sering juga dikatakan dengan pendekatan sematik. 2. Pendekatan analogi, yaitu memahami sesuatu dengan membuat perumpamaan dengan sesuatu yang lain. 3. Pendekatan historis, memahami suatu dengan melihat latar belakang sejarah yang mendorong atau melatar belakangi sesuatu tersebut. 4. Pendekatan yuridis, memahami suatu dengan mengacu pada batasan yuridis yang telah ditetapkan pada suatu produk hukum. 5. Pendekatan akademis, memahami sesuatu dengan memperhatikan pendapat dan definisi yang telah dibuat oleh para pakar di bidang tersebut. Interrelasi, saling tergantung dan mempengaruhi, di mana aksi dari suatu pihak akan mempengaruhi pihak lain secara pihak atau sama-sama saling mempengaruhi. Ada 2 bentuk pola hubungan saling pengaruh, yaitu hubungan koparsial, hubungan kausalitas. B. Kriteria pokok hubungan industrial, mengidentifikasi sebuah fenomena hubungan industrial sedikitnya harus memenuhi kriteria pokok berikut. 1. Adanya 2 atau lebih faktor perilaku produksi barang maupun jasa, khususnya pekerjaan dan pengusaha, serta keterlibatan pemerintah. 2. Terjadinya proses komunikasi berupa integrasi, interaksi, interdependensi dan mempengaruhi. 3. Bersifat rasional, bahwa hubungan antara pekerja dan pengusaha dilandasi oleh keinginan untuk mencapai tujuan yang sama. 4. Terbentuknya melalui proses perkaitan. Hubungan pekerja dan pengusaha baru terwujud setelah melewati proses hukum, di mana satu sama lain saling mengikat diri untuk bekerja sama. 5. Dapat menggunakan sistem representatif atau perwakilan. Hubungan antara pekerja dengan perusahaan di daerah merupakan hubungan yang bersifat langsung melalui komunikasi yang juga bersifat personal langsung. C. Filosofi hubungan industrial. Istilah hubungan industrial bukan hanya sebuah fenomena, tetapi sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dalam sebuah proses produksi yang melibatkan berbagai pelaku yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap perancangan produksi maupun terhadap nilai dan hasil produksi. Bab 2. Sejarah hubungan antara industrial di antara Indonesia internasional. Salah satu metode pendekatan yang dapat dilakukan untuk memahami suatu hal, yaitu dengan melakukan pendekatan sejarah tubuh dan berkembang, yaitu melalui fase-fase yang erat berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sama lainnya, saling mempengaruhi sehingga industri rasional kumpa. Revolusi industri yang terjadi di Inggris akhirnya menjalani berbagai negara pada berbagai belahan dunia, termasuk ke Eropa darat seperti Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Amerika,
Utara bahkan hingga Asia seperti India, Jepang dan Korea yang menghasilkan pemahaman tentang hubungan industri modern. Revolusi demokrasi. Terjadi revolusi industri berjalan paralel dengan revolusi di bidang sosial politik dan pemerintah, khususnya penegak hukum hak asasi manusia di Inggris telah terjadi penegasan sistem politik dan pemerintah dengan ditandani piagam Magna Carta. Revolusi kapitalis. Revolusi ketiga yang berhubungan erat dengan sejarah perjalanan panjang hubungan industri adalah dalam bentuk revolusi kapitalis yang terjadi pada awal abad ke-18, yaitu dengan munculnya meningkatkan paham kapitalisme serta marak dan meluaskan paham ekonomi pasar. Sejarah hubungan industri di Indonesia. Hubungan industri menggambarkan pada pola hubungan di antara aktor-aktor produk, baik dalam konteks tripartit atau multipartit, sehingga menjadi fenomena sosial dan berbeda dengan di negara-negara industri maju Eropa dan Amerika pada awal abad ke-19, di mana tumbuh kembang hubungan industri dipicu oleh revolusi industri yang berakibat timbulnya konflik dalam proses produk serta organisasi sehingga perlu penataan baru dalam hubungan di antara para pelaku produksi termasuk hak. Setelah pemilihan umum tahun 1971, gagasan untuk mengendalikan politik mulai berkembang, termasuk untuk mempromosikan pendudukan dan peran serikat buruh melalui konsep yang dinamakan pengharu dan modernisasi gerakan buruh di Indonesia, yaitu intinya meliputi 5.1 agar gerak buruh di Indonesia menjadi independen, demokratis, dan bertanggung jawab, serta menjadi bagian dari kekuatan politik maupun 2. Agar setiap anggota serikat buruh membayar iuran baik langsung dipungut oleh serikat buruh maupun sistem checkpoint. 3. Aktivitas dan program penjualan serikat buruh harus diadakan perubahan dengan menitikberatkan pada perjuangan yang bersifat sosial ekonomis. 4. Serikat buruh yang keadaan masih pecah belah harus segera disatukan dan disederhanakan. 5. Susunan dan struktur serikat buruh harus disusun kembali untuk lebih sederhana dan efisien, di mana untuk setiap sektor industri aktor atau sektor pekerjaan cukup hanya ada satu serikat buruh yang bersifat nasional. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.